Ini yang dinanti-nantikan para netizen masyarakat Indonesia. Pertarungan antara Theodorus Ginting melawan Andika Mamesa. Theo gue kenal kayak seperti gue ngomong tadi ya, mungkin 2011 2012 ya. Anak nih brengsek nih gue bilang. Bang Theo bilang dia dibayar dengan bayaran yang sangat layak. Dia bilang baru promotor kali ini bayar dengan bayaran yang layak. Aku rasa kalau untuk di boxing bayaran mereka kemarin ya nggak ada. Cuma aku yang bisa bayar begitu. Aku boleh disebutin nggak Bang? Sebetulnya sih ya aku sudah hampir mengubur ini. Hampir aku nggak pengen ngomong lagi masalah Heredito. Selama ngupas dia. Trauma aku keluar lagi nih. Sampai aku minum obat depresi jujur aja. Untuk tidur aja tuh susah sekali. Jadi mau tidur aja bayangan ya kan, wajahnya ada gitu. Aku pengen klarifikasi nih. Itu bukan petinjuku. Oh ya, itu bukan under abang? Bukan. Diangkat tangannya tuh wah kayak yang punya dunia sudah. Itu yang gue rasain. Itu yang gue rasain juga ya kan. Iya kan Bang. Waktu boom orangnya jatuh. Hah kok udah jatuh gue bilangin kan. Nah setelah momen waktu diangkat tangan itu kayak dunia ya kan? punya gua gitu. Iya dunia punya gua loh. Terus tadi lu kan nanya kenapa sih mau main MMA ya kan? Gua nomor 1 gua, nomor 2 waktu itu gua kesel sama anak buah ceritanya tuh. Gua belum pernah buka nih. Nah kayak abang ini tadi kan ngomong, lo kan yang ngambil jalan hidup ngapain lo nyalain pemerintah? Iya. Nah abang sendiri kan udah melahirkan juara dunia tuh. Ada nggak sih support dari pemerintah? Nothing. Okay. Gak ada. Semua saya lakukan dengan uang saya sendiri. Nothing. Dan saya nggak pernah nuntut pemerintah datang ke Menpora. Tolong dong bantu gue. Kan gue udah bawa olahraga nih. Gue udah bawa bendera Indonesia di luar. Fucking care. Gue nggak peduli itu. Gue nggak peduli itu. Ya, begitu gue ngambil nih petinju, artinya masa depan mereka tuh kita tanggung jawab. Iya, abang yang tanggung jawab. Itu dong, yang jadi manajer, jadi seorang manajer harus begitu. Begitu kamu ambil nih petinju, kamu harus tanggung jawab dengan masa depannya. Iya. Gitu. Wah, maksudnya nggak semua manajemen kayak abang. Ya, nah itu kembali ke situ. Itu maksudnya orang-orang yang beruntung juga bisa masuk manajemen abang sebenarnya gitu. Banyak yang mau bergabung dengan saya tapi saya pilih. Abang selektif. Ya, saya sangat selektif dan saya sangat tahu kalau memang ngelunjak banyak minta. Wah, itu bener Bang. Tendang aja gitu, nggak usah yang begituan. Bener. Banyak sekali yang minta sama saya. Itu yang balik lagi tuh mentality orang Indonesia. Nah, ada juga yang petinju-petinju yang katanya bagus, belum lama. Kalau udah masih merintis nunduk-nunduk, kalau udah di puncak, benar. Dongak gitu Bang ya. Ya ada juga kadang yang tolong dong mainkan petinju saya ya kan. Tetapi begitu kita makerin dengan petinju yang sama-sama bagus, jangan dulu lah. Gue ini promotor, gue jual acara. Yeah. Lo kalau mau main lawannya tikus semua, lawannya orang merotes gue cuy. Iya. Kalau misalnya orang bayar tiket, orang bisa minta kembali uang tiket. Wah kalau acara begini gue minta kembali deh tiket gue ya kan. Bener nggak? Berarti abang ada beberapa orang yang minta nego ke abang begitu juga ada ya? Banyak. Kemarin juga ada satu petinju, ya kan petinju. Gue bilang mau main, ya udah gue ketemuin sama yang ini. Wah kalau yang itu aku minta 100 juta bang. Who the hell are you? Gue bilangin. Who the hell are you? Lu minta 100 juta sama gue ya kan? Bener. Oke. Gue katain gitu, lupakan aja kamu nggak usah chatting saya lagi. Emang atlet lo sejago apa? Sengejual apa gitu? Justru itu. Bisa make money buat gue nggak gitu? This guy ya kan? Oke. Conor McGregor. Nggak realistis ya? Nggak realistis. Jadi pantaskan diri kamu dulu lah kalau minta sesuatu. Iya. Nah itu benar. Jadi suka dukanya banyak di boxing itu. Iya. Termasuk ya jadi promotor. Gue terjun jadi promotor. Emang gue tadi kan senang. Tadi kan awalnya manajemen sampai misalnya terus dapat sanction tuh gimana bang? Akhirnya bisa dapat sanction tadi tuh. Mudah lah yang kalau jadi promotor kan mudah sekali gitu. Awalnya kan abang manajemen dulu kan. Dari manajemen terus jadi promotor. Jadi gini, waktu itu aku ingat tahun 2015. 2015 tuh terakhir tuh TVRI yang masih aktif. 2015 adanya tuh berbarengan kalau nggak salah Indosiar dan TVRI. TVRI. Ya.
si Theo Ginting tuh main terakhir tuh di Indonesia Theodorus habis itu Ginting, tutup. oke. Ya, apa mungkin sialnya dia kali. Ada Kenapa dia waktu itu bang? enggak aku bercanda aja ya kan. Jadi itu pas event terakhir kan di Indonesia habis itu enggak ada lagi ya kan. Oke. Aku masih ingat dia lawan Yasmet Star itu dia menang KO ya kan. Jadi puncak karirnya dia waktu itu boxing hilang malah gitu. Hilang. Nah, jadi kita sabar bang ya. Bang Theo sabar. 2015 ya kan. Okay. 2015 aku bilang waduh nih gimana petinjuku nggak main. Lantas kata pelatih saya waktu itu, dia bilang bikin sendiri aja bos. Wah gila apa? Gue bilangin kalau untuk satu event kecil aja kita nitip misalnya kita ke sasana orang nih, kita nggak punya ring, kita datang waktu itu Extra Joss yang paling bagus ya zaman itu, yang ringnya standar boxing. Gue bilang kalau sekecil itu pun aku harus 80 juta habis nih. Ngapain mendingan gue kasih duitnya sama petinju dah. Iya. Gue masih nentang aja waktu itu kan. Yaudah deh, gue maju. 2016, gue maju. Gue bikin tuh di Tangerang, di Gor Dimyati. Oke. Gor Dimyati tahu dong, di kota Tangerang. Gue bikin internasional. Sampai hari ini gue selalu bikin tuh internasional terus. Event yang pertama abang bikin langsung internasional. International fight. Wow. Jadi lawan Thibaut itu waktu itu namanya Kaichon Sorforapin dari Thailand. Yang masa-masa puncaknya udah habis lah buat membangun Thibaut ya kan. Iya. Saya masih ingat petinju. Buat naikin rekor ya. Petinju itu waktu itu saya pilih, dia pernah ngabisin petinju kita yang meninggal di RCTI. Oke. Ya, saya lawankan sama Thibaut, menang Thibaut. Setelah itu aku bilangin lebih berat deh aku ambil. Lawan dari Filipina. Di Balai Sarbini waktu itu. Itu event keduanya. Event kedua. Event ketiga langsung kejuaraan nih. Aku bilang langsung kejuaraan. Ketiga langsung kejuaraan WBC International Silver. Oke. Lawan dari Sasana Elorde, yang Elorde itu orang pertama juara dunia di Filipina. Oke. Tetapi dia kan sudah meninggal. Ini abang bikin eventnya di Indonesia. Yang anak-anaknya nih, yang penerusnya kan Sasana mereka ini kan menakutkan nih. Iya. Gua begitu mainkan Thibaut, mereka di sana di media di Filipina bilang apa? 70% kami bawa pulang itu sabuk. Oke. Ya. Tapi kita menang akhirnya, ya kan, kita menang. Nah dari situ tuh. Menang angka atau KO waktu itu bang? Angka, tetapi Thibaut-nya pun hampir masuk rumah sakit, hancur. Sama-sama hancur ya? Sama hancur. Nah setelah itu aku keranjingan nih. Keranjingan jadi promotor terus ya kan. Nagih. Waduh gue bilangin brengsek banget ya kan. Iya. Nyandu ya? Nyandu, udah tahu duit gue terkuras ya kan. Yeah. Oh waktu event ketiga gue dibantu temen gue deh. 125 juta kalau nggak salah. Ya ada teman saya di Surabaya. Kebetulan sampai hari ini masih kawan dekat. Nah dia dibantu, aku agak ringan lah waktu itu ya kan. Kita habis sekitar mungkin 400-an mungkin waktu itu kita habis. Nah jadi keranjingan aku. Bikin terus. Nah 2017, 18, 19 kalau nggak salah aku dapat penghargaan tuh. Promoter of the Year Region Asia Pasifik. Wow, ya, keren. Di Thailand. Terus dapat langsung dari tangan presidennya WBC Meksiko, Mauricio Sulaiman. Aku langsung dapat penghargaan dari dia tuh. Itu dia datang di keren Thailand. loh. Bukan orang sembarangan loh, Bang Armintan ini loh. Sebenarnya ya tidak terlalu menurut saya itu tidak terlalu membanggakan lah untuk jadi promoter of the year region Asia Pasifik. Kenapa sih aku bilang begitu? Yang penting kalau kita sering ngadain pun ya badan tinju seneng aja ya kan. Oke. Makin dikasih, wah lu pasti begitu dapat penghargaan lu seneng nih. Pasti lu bikin lagi nih. Terus gitu. Ya kan? Gua cuma kasih plakat doang kok ya kan. Itu mekanismenya gimana sih bang? Oh misalkan abang bikin event itu kayak ada upeti ke pusatnya nggak sih? Iya. Ke sanctionnya ada ya? Jadi WBC Asia. Royalty gitu ya? Iya, kalau WBC Asia itu rumahnya di Thailand. Oke, rumahnya di Thailand. Jadi mereka yang membawahi WBC Asia semua. Presidennya namanya Covid Bakti Bumi. Covid namanya kayak Covid ya, kayak penyakit. Ya, jadi dia Jenderal Bintang 4. Terus kalau yang kemarin yang Thibaut kejuaraan itu namanya WBC International. Rumahnya ada di Roma, Italia. Di Itali. Ya. Dia punya presidennya namanya Mauro Betti. Nah setelah itu loncatlah kita ke World. Presidennya ya tadi Mauricio Sulaiman tadi.
Nah, jadi sebelum itu ada juga yang silver ya kan. Tapi kalau silver nih katakanlah itu dengan world tuh udah jadi satu. Nah, jadi kalau juara untuk Asia sekalipun tuh masih dibagi 3. Asia itu WBC Asianya champion, continental dan silver. Nah, iya ini harus belajar loh. Ini pengetahuan. Itu pengetahuan. Iya, ini banyak orang yang nggak ngerti loh, Bang. Banyak orang nggak tahu. Termasuk saya juga baru tahu ini. Seperti ini ternyata boxing tuh luas banget gitu. Kadang wartawan ya kan banyak nulis di situ. Wah, petinju Indonesia juara dunia WBC. Oh men, kalian bahkan nggak bisa ngebedain mana juara dunia, mana juara Asia, mana juara WBC internasional. Tapi ya saya maklum kalau begituan. Kenapa? Jadi banyaknya belt yang ada di satu badan tinju itu membingungkan kita. Kalau kita nggak ahli banget ya kita bingung. Semua bukan hanya di WBC, WBA. Emang harus perlu belajar ternyata untuk tahu boxing itu gitu. Dan kita harus sering berkumpul dengan dunia boxing, orang-orang boxing. Ya, kalau saya sebelum COVID saya sering di mana-mana. Saya rajin sekali untuk pergi keluar. Walaupun saya di sana itu ya tidak dapat apa-apa, saya senang aja banyaknya kawan. Kadang-kadang saya bahkan keluar uang lebih banyak daripada yang didapetin. Yang didapat, oke. Benar. Karena basicnya hobi tadi. Saya hobi dan saya suka juga jalan gitu loh. Begitu pas jalan ke luar negeri, ada teman, udah deh habisin uang aja nggak apa-apa di sana. Wih, ternyata dalam juga loh. Kalau ngulik Bang Armintan ini dalam nggak selesai-selesai. Kayaknya bisa 5 jam. 2 hari 3 hari nggak cukup nih Bang. 5 jam bisa juga. Aduh, nggak cukup ini kayaknya nih. Oke, kita nyambung lagi nih Bang ke nih yang seru nih. Ini yang dinanti-nantikan para netizen masyarakat Indonesia. Pertarungan antara Theodorus Ginting melawan Andika Mamesa. Itu isunya Abang mau bikin. Itu bukan isu, itu beneran. Itu beneran? Beneran dong. Wow. Beneran dong. Bahkan udah saya dikontrak. Udah tanda tangan. Udah tanda tangan kontrak. Udah. Oke. Jadi gini. Kenapa Theo dan Andika? Jadi Theo gue kenal kayak seperti gue ngomong tadi ya, mungkin 2011 2012 ya. Anak nih brengsek nih gue bilang. Brengsek tapi gue suka. Nih anak berani banget. Iya. Ya kan? Emang kenyataannya gitu, dia ngomong berdasarkan fakta udah gitu. Bener, gue kalau ketemu sama dia pokoknya begitu dah ngomongnya kan. Ya. Tapi gue demen ya kan. Demen orang ini, dia besar mulut dia buktiin. Benar. Gitu loh. Perkara kemarin kalau dia kalah, misalnya pertarungan terakhir MMA kalah lawan Winry kemarin. Ya namanya permainan, kalah menang itu biasa aja. Tapi gue senengnya di sini sama Theo apa? Ini yang gue maksud tadi, jual diri lu dong. Theo dia menjual dirinya. Betul. Ya kan? Nih ya, di bidang kita ini ya kan, di bidang berantem nih ya, gelut ini, kamu nggak bisa jadi beat win tuh. Kamu nggak bisa jadi beat win di tengah-tengah begini, ya kan? Kamu harus jadi bad guy or good guy. Ya benar. Pilih kamu mau jadi apa. Ya kan? Nggak bisa dua-duanya good guy, nggak bisa. Kagak bisa. Ditanya, lu mau sampai ronde berapa nanti? Nanti kita lihat di ring aja. Gua kagak demen dengerin kayak gitu. Asik. Kagak asik. Nggak ngejual. Iya. Ganasan dikit dong. Ya kan, jual diri lu dong, kan begitu. Nah, Theo gue suka di situ. Nah, jadi pertarungan antara Theo dan Mamesa. Andika Mamesa, tahu nggak gue kasih title apa? Apa Bang? When Bad and Good Collide. Oke. Ya kan? Antara baik dan buruk bertubrukan tuh, ketepuk, ya kan? Kayaknya dua-duanya ngehe semua sih Bang. Kalau dilihat. Tapi M lebih good guy sih. Iya, lebih kelihatan good guy sih. Kalau dari M kan kalem, ngomongnya lembut. Sok kan? cool lo. Ya, gua kagak tahu itu apa dibuat-buat atau cool atau brengsek beneran ya kan. Tetapi enggak, dua-duanya gue senang banget. Iya. Gua senang punya banget. Karakter masing-masing. Punya karakter masing-masing. Gua kenal Andika abis event di Holy Wing, kita ngobrol berdua. Jadi ngobrol, gue senang ya kan ngobrol sama dia. Terus beberapa kali aku lihat di MMA dan lain-lain, pembawaannya cool, halus ya, halus. Nah, gue anggap nih perwakilan dari good guy tadi nih, ya. Sama Theo, lu bayangin aja tuh, ya kan, cocok banget kan, bad boy orang kayak ginian kan. Ya udah nih cocok banget gue temuin. Ketemu lah. Ya, habis itu gue tanya, lu mau main nggak boxing, ya kan?
6 round tanggal 12 Juni nih di Holy Wings Sport Show nih acara gua bilangin kan. Pikir. Oke kok, gua ambil ya kan. Oke ya, lu udah setuju. Habis itu gua kontak si Andika. Andika, momen kasih gua waktu 2 hari kok. Dibilangin kayaknya gua masih terlalu jauh nih beratnya ya kan. Akhirnya 2 hari dia balik. Oke kok, kita terima. 2 hari mikir jadi dia. Itu barang ya kan. 2 hari mikir dia. Mungkin ya persiapannya atau apa-apanya ya kan. Akhirnya jadi ya oke, let's do it man, gue bilang. Ya, bantai. Bahkan acara ini udah panas duluan nih. Netizen pengen lihat. Nah ini yang gue maksud. Mereka masing-masing punya follower. Pertarungan mereka nih yang ditunggu daripada partai pro yang ada. Bener. Jujur nih partai pro-nya lawan kita dari India. Udah gue kontrak dari India, ya kan? Kita bisa bilang itu nomor 1 di India. Di peringkatnya ya kan, lawan Devri Palulu kan begitu. Padahal itu kan partai bagus. Tapi masyarakat kita nggak ada yang peduli. Siapa yang peduli? Gua nggak kenal lu. Masyarakat taunya sama si Theo sama M. Itu yang gua maksud kayak gini dong. Betul, ya kan? Betul. Mau jadi petarung tuh yang kayak gini. Ya kan? Jangan sepi-sepi aja gitu. Iya. Dan Bang Theo bilang dia dibayar dengan bayaran yang sangat layak. Dia bilang baru promotor kali ini bayar dengan bayaran yang layak. Aku rasa kalau untuk di boxing bayaran mereka kemarin ya nggak ada. Cuma aku yang bisa bayar begitu. Aku boleh disebutin nggak Bang di sini Bang? Jangan. Waduh. Nanti kalau itu bagusnya setelah event. Setelah event ya. Ya, tetapi di situ selain bayaran, di sini saya dan Holy Wings HSS show ya. Kita nanti ada platform sendiri. Nah, yang di situ ada pay-per-view. Yang menonton di situ kan ya harus bayar lah pay-per-view ya. Ya kita profesional. Ya jangan semuanya mesti gratis. Nah, ingat tuh jangan begitu ada event mau datang ke acara orang minta dong tiket gratis. Jangan begitu dong. Itu dukung itu yang namanya. Iya, promotor tuh harus didukung ya kan. Benar. Agar apa? Kalian kalau minta gratis semua ya kan, masuk gratis, mau dihargai pula ya kan, udah gratis mau duduk paling depan pula ya kan. Iya benar. Nah terus promotor dapat duit dari mana? Begitu promotor nggak dapat duit, bayaran mereka ini makin kecil kan begitu. Betul. Nah begitu promotor dapat gede, gua bayar gede. Nah ini pay per view, mereka ditonton ya kan, 10% dari pay per view, boom, ke petarung. Atlet. Iyalah. Wow, kita kasih begitu. Keren. Apalagi misalnya transparan ya. Transparan. Apalagi misalnya nih Theo penonton paling banyak misalnya kan, dia paling gede. Kan begitu. Nah ini yang ku maksud gitu loh. Jadi ini waktunya kita berbenah. Bagaimana sih? Tinju pro tuh ngangkat. Bagaimana sih MMA yang profesional tuh ngangkat? Ya udah ini. Momennya. Ini momennya gitu loh. Kami udah coba kemarin dengan aku dengan Holy Wings. Kita coba dengan tinju artis. Sukses. Ya kan meledak. Sponsor mau. Ya kan sponsor mau. Bahkan kan poinnya itu Bang. Iya yang nonton acara kita yang live itu kan hampir 500.000. Kalau kita kali 10.000 rupiah yang nonton ya kan 5 miliar. Ya kan 5 miliar satu malam. Nah 5 miliar tuh 500 juta keluarin tuh buat ini. 10%-nya buat atlet. Ya kan? Keren. Ya gini nih. Ini jadi tahu nih penonton Zen Walkers jadi paham nih. Kayak gimana alurnya gitu loh. Jadi belajar banyak dari Bang Armin Tani asli, belajar banyak banget. Tapi itu partai seru pastinya tuh. Theo seru banget Bang. Seru banget. Sama Andika ya kan pasti jadi seru banget aku bilang. Seru banget. Mesti sering-seringnya kayak ginian nih. Iya, ini harus dicari nih orang-orang. Abang nih megangnya boxing doang atau bisa ke rules yang lain? Untuk sementara sih saya hanya di boxing aja lah. Aku berharap bisa pegang MMA juga nih, berharapnya nih. Iya, tidak menutup kemungkinan. Oke, amin. Saya pribadi ya kan, walaupun saya di boxing, kalau nyuruh gue bertarung nih, gue maunya MMA. Karena pernah main MMA. Tahu kenapa? Jadi gue udah tua. Kalau gue kehilangan napas, gue bisa aja ngerol di bawah dah. Walaupun sedikit-sedikit dulu diajarin bisa ya kan. Ya, paling enggak gue bisa narik napas di tinju. Gue udah habis napas digebukin pula ya kan. Gue nggak mampu di situ ya kan. Nah ini jadi pertanyaan Adi juga nih. Kenapa lebih tertarik ke boxing daripada MMA Bang? Kenapa? Untuk manajemennya ya. Untuk bergelutnya loh ya. Boxing bayarannya lebih besar.
Boxing bayarannya lebih Bayaran besar. lebih besar. Aku bicaranya di luar negeri ya. Di luar negeri. Nah, dan itu pun tergantung dengan bagaimana kita negosiasi dengan matchmaker dari luar. Apa yang terjadi di Indonesia kita? Matchmakernya Indonesia kita itu bisa yes no aja udah berani ngirimin petinju. Yang mereka kirim di Thailand, kejuaraan cuma dibayar 12 ronde $1.000, potong lagi dapat jadi $800. Fuck, itu kecil banget. Mana ada petinju Armintan yang dibayar segitu, nggak ada. Itu kenapa? Jadi yang ngirim petinju inilah yang ngerusakin petinju kita. Matchmaker ini yang ngerusakin. Mereka kadang-kadang kan dari mantan petinju atau apa, atau dari bukan dari mantan petinju juga kadang-kadang coba untuk mengirim petinju keluar. Ya yang saya bilang tadi cuma bahasa Inggris yes no aja mereka kirim. Akhirnya apa? Mereka jual, harga kita jadi ngerusak pasaran. Ngerusak pasaran. Nggak ada harga begitu. Kayak kemarin sedih aku. Kayak kemarin aku baru di teks, aku di WA sama petinju satu ini dulu pernah dia orang Dayak Kalimantan. Dia dulu pernah latihan di tempatku. Terakhir main di acaraku 2021, juara aku buat, ya kan, dapat duit banyak lah dia pulang kampung waktu itu, dan ku bangga banget, aku berbuat sesuatu walaupun ku nggak bisa ngasih dia besar, di kampungnya dapat besar kan begitu, dari Kalimantan Tengah. Kemarin dia teks denganku begini, bos, dia bilangin aku ditawar main di Thailand 10 ronde 1.600 bersih, jangan ambil, gue bilangin, jangan ambil. Dia bilangin matchmakernya bilang 2.000 bang, ya udah nggak usah. Ya kan, tapi dia bilangin istriku lagi hamil lebih bang. Nah kalau itu sih aku udah nggak bisa ngomong. Iya. Ya kan, aku nggak bisa ngomong. Tetapi di situ bayaran segitu tuh tidak masuk akal buatku. Bayaran lawan Tibo kemarin berapa aku bayar? Berapa bang? Bayaran Jason Faison itu $4.000. $4.000. Aku bayar plus 1.000 untuk mereka karantina. 5.000 aku habiskan itu. $5.000. Nah, belum masalah visanya juga. Mereka visanya satu orang itu 4 juta. Apa 4 Abang juta yang ngurusin 500 semua. gitu. Iya. Aku yang bayarin semua kan begitu. Jadi kenapa tadi tinju? Aku tertariknya tinju itu semakin banyak kamu menang, rekor kamu makin bagus, apalagi kamu punya sabuk. Bokrek itu ada bintangnya sampai 5 tuh. Kalau pernah buka bokrek ya. Kalau kita udah mencapai 3 bintang aja, udah cakep banget tuh. Ya kan? Bisa dijual lah. Iya, jadi untuk kejuaraan kalau begitu orang lihat, oh iya bintangnya ada 3 nih. Ya kan? Oh ini udah bisa dijual lebih mahal. Kan begitu. Kalau belum ada bintang atau setengah bintang, ya nggak bisa kamu dijual mahal. Nah itulah untuk itu dia harus banyak main, kita create. Kadang orang nggak tahu tentang tinju. Lawannya sampah lah yang bisa dimakan sama dia. Nah itu kadang mereka nggak tahunya di situ. Kita ini membangun gitu loh. Ya create. Kita tuh harus create seperti itu sampai mereka matang. Nah tetapi ya jangan juga kalau sudah matang tetap lawannya yang lemah-lemah juga, mau sampai kapan? Sampai kapan level up-nya gitu. Nah, level up-nya mau sampai kapan? Orang juga bisa berhitung kan. Oh kamu cuma pernahnya juara Asia nih, ya kan, WBC Asia atau WBA Asia. Nggak mungkin orang mau bayar kamu mahal. Iya benar. Ya Makanya abang lebih pilih ke tinju karena ngelihat itulah ya, bayarannya lebih jelas daripada MMA. Besar, bayarannya besar. Jauh. Kalau di kacamata abang sendiri MMA kayak gimana bang? Untuk MMA sendiri ya jujur aku kurang mengikuti ya. Tapi yang ku sering-sering dengar ya memang kecil sih ya kan. Waktu aku main dulu aku masih ingat 1 juta dan 3 juta ya. Makanya abang trauma, nggak mau lanjutin di MMA. jadi aku sih nggak masalah nggak dibayar pun nggak apa-apa karena waktu itu aku pengen banget. Nah tapinya kita kembalikan ke atlet ya kan, ke atlet yang orang bener-bener ya dia punya passion di situ. Gue pengen dong jadi atlet, tetapi yang kayak gituan kecil banget. Ya. Hanya dibayar beberapa juta, apalagi lu tahu sendiri tuh yang namanya MMA banyak cuy. Digebukin, dikeprukin sampai mata pecah semua ya kan. Aduh. Kalau boxing ya masih glove ya kan. Kalau itu glove-nya tipis langsung banget. Robek. Tapi bukannya kalau glove boxing itu lebih bang bahaya. Di dalam yang kena. Memang nggak bengkak, tapi gini, otaknya yang getar bang. Jadi gini, boxing glove dia punya pedal yang tebal. Dia punya pedal yang tebal. Jadi waktu kena kepala, goncangan di otak tuh lebih berat. Ya begitu pam, goncangan lebih berat. Sedangkan kalau untuk di MMA dia lebih ke ngelukain. Iya, langsung robek di luar. Ya, dia cuma ngelukain itu yang saya tahu gitu. Damage-nya langsung kelihatan. Ya, terus kalau boxing di dalam nggak kelihatan bang. Ke kepala seperti yang kemarin kita kejadian yang meninggal ya kan.
Sampai Yang sekarang ya Hero Tito. ya. Jadi saya sangat trauma sampai hari ini. Itu saya juga masih trauma Adi sekali. turut berduka bang. Iya. Pas 40 hari ini. 40 hari ini. Iya, jadi ada pengajian lah di rumah ya kan. Ada. Iya. Jadi apalagi itu anak sangat dekat denganku, tidur di tempatku. Aku pengen klarifikasi nih, itu bukan petinjuku. Oh, Ya, itu Hero bukan under abang. Bukan. Nah, jadi karena dia ini almarhum ini dekat denganku ya, dekat, kawan dekat dari dulu. Kalau ku butuh lawan sparring, lu datang dong. Tahu berapa satu minggu ku bayar untuk sparring? Berapa bang? 2 juta. Nggak ada sasana lain yang bayar lawan untuk sparring kecuali Armintan itu. Boleh tanya di mana ada. Ya. Saya bayar dari Filipina untuk sparring partner. Saya sewa $300 per week. Oke. Tiket gue bayarin, uang makan lain lagi. Oke. Walaupun sasana gue kayak kandang ayam ya kan, gue bisa membayar seperti itu, namanya profesional. Ya. Ya, jangan kita petinju kemana-mana. Aku nggak mau begitu. Kenapa? Apa yang kita punya ini kan rahasia dapur kita. Benar. Bagaimana kita nge-create petinju kita, bagusnya seperti apa mainnya. Nggak boleh orang tahu. Iya. Ini cuma rahasia dapur kita. Jangan kita bawa ke sini, bawa ke situ. Aku nggak mau. Iya. Nggak diumbar ya. Jangan diumbar. Bahkan aku larang sekalian anak buahku kalau sparring tidak boleh divideoin, tidak boleh di YouTubein. Ya kan? Tidak boleh sama sekali. Kita jaga itu. Tetapi belakangan yang event terakhir entah bagaimana aku membuka diri karena bekerja sama dengan kawan-kawan yang di Hollywood, anak-anak muda semua. Wah, kok kita harus begini kok, kita harus begini. Gue bilang kayaknya iya juga sih. Gue ini kan produk lama ya kan. Gue produk tua ya kan. Gue harus ngikutin anak-anak muda yang kayak gini nih. Yang punya kreasinya keren-keren banget ya, termasuk lu lah ya kan. Amin. Yang punya kreasinya bagus-bagus. Gue ikutin deh. Gue bilangin. Baru mulai kita angkat-angkat lagi. Ini yang aku suka dari Bang Armintan. Open mind. Harus begitu. Jadi ini yang aku suka. Kalau dulu kita berpikir, wah belajar sama orang tua, kagak. Zaman sekarang kita yang belajar sama anak muda, kita yang udah yang tua beginian, kita harus terbuka ya kan. Gak semua orang mau membuka dirinya seperti itu loh bang. Kita harus seperti itu. Kalau mau jadi sesuatu ya kita harus ngikutin kemana zaman apa yang harus kita ikutin. Jangan kita berpikirnya ke zaman dulu yang nggak bisa. Jadi ya saya harus mengikutin itu. Nah begitu ini ternyata ya benar. Dan saya tidak banyak, eranya udah berubah. Ya, dan saya tidak banyak ikut campur juga untuk masalah IT dan lain-lain. Udah kalian ini. Anak muda jauh lebih baik daripada orang tua. Kalau ranah ini. Tapi manajemen abang masih. Tetap kalau untuk profesionalnya saya tahu stepnya kalau itu tidak pernah berubah. Kalau di boxing ya walaupun kita udah digital tetap ini nggak berubah stepnya sampai apa gitu. Oke. Nah, kalau aku juga penasaran nih abang basic backgroundnya apa sih kok manajemennya jago? Aku pengusaha ya dari situ ya. Bisa jadi. Jadi aku suka manage keuangan ya kan. Jadi ini kan belajar bang, manage keuangan itu kan belajar nggak gabrol gitu aja bang. Ini belajarnya di mana nih bang? Bisa otodidak sih. Otodidak. Aku nggak sekolah tinggi, aku cuma tamatan SMEA doang. SMEA, SMK ya. SMK. SMEA. Zaman itu SMK apa SMEA? SMEA ya. SMEA zaman dulu. Oke. PGRI. Oke. Jadi memang aku sekolah aku nggak terlalu baik lah ya kan? Tetapi ya orang itu tidak masalah dengan sekolah sih. Lu mau berubah itu bukan dari sekolah lu di mana, diri lu aja. Kalau mau berubah ya lu harus berubah kan begitu. Liatin dong adaptasi ya kan. Liatin belajar adaptasi itu aja. Adapt ya. Kayak aku pertama kali terjun di tinju aku nggak tahu apa-apa. Wah bodohnya minta ampun. Pertama kali kan aku pikir ini itu datang, tetapi waktu itu aku udah tahu tinju duluan sebelum ku di Jakarta. Taunya dari apa? Ku sering baca, terus sering melihat ada namanya M Nigara, Mahfudin Nigara, dia wartawan lama yang sering ngulas tinju. Nah itu ku anggap guru gitu. Ya. Jadi belajar dari situ sedikit banyak ku tahu tentang manajemen seperti apa gitu. Nah akhir begitu ku pelajari masuk ke dunia itu langsung kayak gini. Iya bang, bener-bener ngikutin memang gitu dari kecil gitu ya. Ya terbukti manajemenku benar. Tibo masuk peringkat dunia sampai hari ini. Betul. Tidak ada yang bisa masuk sampai hari ini ya kan selain dia. Keren. Ya kan itu yang kumaksud gitu loh. Kalau mau profesional ya kamu harus terjun benar-benar profesional. Dan jangan lagi kita berbicara wah nggak dibantu pemerintah dan lain-lain. Itu tugas kamu. Benar. Ya kan itu tugas kamu. Mau jadi profesional sekalian. Iya jangan tanggung-tanggung gitu loh.
Gitu. Oke, kita maaf ini Adi mau ngulas sedikit tentang Hero Tito kemarin. Itu sebenarnya case yang terjadi apa sih Bang? Gimana kok bisa jadi kejadian seperti itu gitu? Itu sih aku sebetulnya sih aku sudah hampir mengubur ini, hampir aku nggak pengen ngomong lagi masalah Hero Tito. Selama ngupas dia. Trauma aku keluar lagi nih, sampai aku minum obat depresi jujur aja. Untuk tidur aja tuh susah sekali. Jadi mau tidur aja bayangan ya kan, wajahnya ada gitu kan. Ya bayangin setiap hari di rumah, makan di rumah ya kan. Walaupun ya seperti tadi aku klarifikasi bukan petinjuku sebetulnya, dan aku bukan manajernya. Karena sering ku sewa untuk jadi sparring partner. Jadi setiap event ku mainkan. Anak ini bagus. Anak ini bagus sekali gitu loh. Nyalinya ya kan, tetapi ya aku lihat ya umur dia, aku masih ingat terakhir nih aku bicara sama dia tuh, dia lagi mukul samsak air di depan rumahku, ada satu di depan, dia masih ngomong denganku, Bang sebentar lagi aku 36 nih, ternyata nggak nyampe dia 36 ya kan. Itu kenangan gua sama dia tuh. Jadi apa sih yang terjadi sama dia kemarin menurutku, kita bicara penanganan dulu ya. Penanganan kemarin saya tidak bawa dia di rumah sakit yang abal-abal lah. Saya bawa dia ke rumah sakit Mitra Keluarga itu yang satu malam aku harus keluarkan uang tuh 190 juta. Itu per malam hari itu juga waktu mau dioperasi ya kan. Waktu pertama kali dibawa sama tim dokter yang bertugas di paling terdekat tuh di rumah sakit Tebet ya. Jadi kan dari Holy Wings ke rumah sakit Tebet tuh paling 1 menitan mungkin, 1 menit 2 menit segitu paling dekat. Nah begitu habis mereka sampai sana, saya datang ke sana, diunjuk sama dokter yang bertugas, oh ini otaknya ada cairan nih, ya kan? Ada cairan, mesti segera operasi. Ya udah operasiin segera. Aku bilang operasiin segera. Oh kami nggak ada tim dokternya. Hari Minggu, jadi nggak ada yang standby. Tolong dong kamu cariin sendiri rumah sakit. Udah ada gue beberapa rumah sakit nih, beberapa rumah sakit, nggak ada. Terus dapat dari kawan, dari Ivan bilang kok ada kok di Mitra Kemayoran. Udah, gue bilang sama dokter siap-siap. Untung ambulansnya juga waktu itu ambulans yang mereka punya paling lengkap. Fasilitas paling lengkap, dan itu yang harus begitu, harus punya layarnya semua ya kan. Oke, aku bilang bawa. Dan yang namanya kalau orang cedera di otak itu tidak boleh kita operasi di atas 3 jam. Itu percuma. Otak itu sudah mati. Walaupun sembuh dia udah cacat. Nah, lantas sebelum ada 3 jam, aku begitu liatin kayak gini, udah ngorok ya. Waktu dia jatuh sekalipun di ring, aku dari jauh ngeliatin ini nggak benar, jatuhnya nggak benar. Begitu habis jatuh dia bangun, jatuh lagi. Ini langsung aja aku lari di situ. Lari, ku teriak di ring, gue masih ingat, jangan diperiksa lagi, ini harus di ambulans bawa, aku bilangin kan. Begitu ke rumah sakit, udah ngorok dari ring itu juga udah ngorok. Ku banyak tahu tentang hal ini sedikit ya. Begitu ngorok begitu nih, dalam hatiku, aduh, ini kayaknya berat nih, aku udah membatin aja ya kan. Udah firasat. Udah firasatku, aduh, aku bilang udah berat nih. Nah lantas kita bawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Sebenarnya pada waktu hari H yang kejadian kita bawa, dia tuh sudah nggak ada. Jadi yang namanya orang koma itu tingkat kesadarannya tuh levelnya tuh 8 ke bawah. Yaitu orang koma. Orang sadar kayak kita begini, orang hidup itu level kesadarannya tuh 15. Orang meninggal levelnya tuh 3 level kesadaran. Tahu Hero Tito berapa? 4. Artinya ya sudah nggak ada sebetulnya hari itu. Nah, cuma aku bilang aku masih balik ke ini sih. Aku masih balik ke ke venue. Aku masih balik, terus aku titip uang sama yang tadi si Ong. Ong, kamu beresin di sana, berapapun biaya nih, kamu pakai kartu saya bayarin semua. Aku bilangin sama si Ong. Terus sampai rumah sakit jam 9 kalau nggak salah. Si Ong WA, kok langsung operasi, langsung aja aku bilangin kan. Nah begitu dijelaskan udah level 4, aku bilangin nggak apa-apa, operasi aku pengen lihat nih. Begitu operasi naik nih jadi 6. Oh naik kesadarannya. Ya jadi 6. Aduh,
Aku bilang alhamdulillah lah, puji Tuhan ini udah mulai naik ya kan. Aku masih berharap anak ini harus sembuh nih, ya kan. Aku dekat dengan dia, dekat dengan keluarganya ya kan, sering datang ke rumahnya yang di Malang ya kan. Ini orang bukan petinju sih, adekku gitu loh, adekku sendiri. Nah lantas habis operasi begitu aku udah tenang nih, kayak matanya udah mulai nutup nih aku liatin. Aku datang ke rumah sakit, begitu lihat kata dokter otaknya membengkak. Otaknya membengkak. Nah, jadi dia tuh tidak bisa recovery. Jadi orang yang koma di kedokteran itu biasanya kalau habis operasi di brain surgery itu dikomakan. Dikomakan. Ya itu aku lupa istilah kedokterannya, sengaja dikomakan agar tubuh itu tidak shock. Agar tubuh itu tidak shock dan otak itu tidak bereaksi lah ya. Tidak bereaksi. Dan itu dikomakan tuh bisa sampai satu minggu sampai 2 minggu tuh. Oke. Tetapi dokter melihat selama dikomakan itu recovery-nya seperti apa sih, ya kan? Ternyata bengkak, tubuhnya nggak bisa recovery. Nggak bisa nerima. Iya, dia nggak bisa nerima. Besoknya turun 4, turun 3. Jadi 3 ya kan. Nah, setelah 3 begitu ya saya bicaralah dengan istrinya, saya bilangin kamu jangan berharap banyak. Saya ngomong apa adanya, kamu jangan berharap banyak. Saya bilangin ini keadaan yang sebenarnya, ya kan. Jadi dari keluarganya percaya nggak percaya ya. Jadi ada juru bicara keluarga mereka di sana yang orangnya agamis banget, namanya Bang Zulham. Dia lantas WA saya pagi-pagi, terus dia nelfon, Bang, dia bilangin semalam aku sholat, abis aku sholat tahajud. Aku liatin arwahnya datang. Masya Allah. Ya, arwahnya datang nemuinku. Dia cuma ngomong begini, tolong anakku yang laki-laki dilihat, disantunin. Dia cuma ngomong begitu. Dan dia ngomong, Bang Armin sudah banyak bantu aku, jangan susahin dia lagi. Oh nangis aku. Begitu dengar itu asli ku nangis banget. Gue bilangin, aduh, yang benar dia ngomong kayak gitu ya kan. Nah mereka minta dicabut karena mereka nganggap ini benar sudah meninggal ya kan. Karena berarti itu masih dalam kondisi kritis gitu. Kritis, sebetulnya udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Nah lantas kalau tradisi Jawa hari Kamis jam 5 itu sudah masuk Jumat. Ya kalau tradisi Jawa kan. Nah mereka mintanya meninggalnya hari Jumat. Oke. Nah, dia jadi, Muslim bang. Muslim. Nah kalau di Muslim meninggal di hari Jumat itu kayak syahid seperti benar. itu. Jadi mereka memilihnya kan ke hari Jumat. Jadi begitu dicabut ya saya temani, saya pegang tangannya sampai selesai. Ya jadi saya pegang tangan mulai dari warnanya normal sampai biru itu saya masih di situ ya kan. Jadi menghembuskan nafas sakaratul mautnya itu abang di situ. Bisa dibilang ya dia tidak menghembuskan lagi, nggak ada nafas sama sekali. Ya bisa dibilang dia tuh tidak ada. Jadi bernafas dia tuh hanya dengan mesin. Nadi dia itu, jantung dia itu semuanya dengan mesin. Dia sudah nggak ada gitu loh. Tetapi saya tetap aja mau gimana caranya harus sembuh dah. Gimana caranya nih harus sehat. Ya nggak ada pilihan lain. Pas ini hero ini udah abang anggap sebagai adik ya. Iya itu sangat dekat denganku. Nah lantas begitu habis dicabut, apa sih namanya tuh kalau untuk alat bantu pernapasan saya lupa namanya apa itu, ventilator. Ya, ventilator. Itu cuma jaraknya habis ditutup itu kan, ventilator dimatikan, mungkin paling 1-2 menit ya, itu biru semua. Langsung berubah. Iya berarti saturasinya 0. Saturasinya tuh 0 begitu dilepas, berarti kan memang tidak pernah bernafas. Kalau kita bilang misal dari hidung ada tarikan napas tuh lain cerita. Ini nggak ada sama sekali gitu. Itu yang terjadi gitu. Setelah itu ya udah malamnya langsung aku bawa, keluarganya minta dimandikannya di Malang saja mayitnya. Nah bagusnya Vicky ya, Vicky yang nyolatin loh. Vicky, aku orang satu itu kadang orang pikir wah Vicky ini kan kayak gini gitu kan. Terserahlah orang mau ngomong apa. Buatku dia nyempetin waktu datang ke rumah sakit 2 atau 3 kali. Pada waktu dia masih syuting nih, dia masih sempatkan datang di situ. Buatku itu lebih daripada uang loh.
Nggak Ya. ternilai itu. Iya, kalau kita nggak datang, misalnya, gue titip uang aja deh, gue nggak datang. Gue lebih menghargai orang yang datang nih. Gue nggak butuh uang lu kan begitu. Benar bang. Ya kan. Nah itu poinnya di situ. Dia datang aja buat gue itu kan dia public figure ya kan. Iya. Dia sempatkan waktu dan nyolatin, ya kan. Sampai apa namanya? Kalau orang Muslim meninggal tuh harus bisikin 2 kalimat syahadat. Iya. Itu fikih. Benar. Nah itu yang gue bilang. Orang itu baik menurut gue. Ya. Ya jadi Kan memang orang ngelihatnya dari luar aja udah Dari luar di aja. media aja. Kan nggak kenal siapa dia aslinya seperti apa gitu. nah itu jadi habis dikebumikan udah aku pikir tugasku udah selesai tetapi ya masih belum ya kan. Anak istrinya ya gue harus tanggung. Bukan harus sebetulnya, bukan harus. Bukan harus. Nggak ada keharusan. Tapi bentuk apa ya? Iya. Tanggung jawab sosial Kemanusiaan lah. ya. Ya kemanusiaan. Jadi aku mikir anak itu masih kecil terus orangnya pun ini ya keluarga susah. Aku pikir apa artinya lah kita kirim seperti gaji satu orang karyawan aja. Oke. Ya, jadi dari situlah. Bahkan Ya. dia tuh bertanding kemarin ya. Itu hanya untuk renovasi rumah tuh ceritanya tuh. Oke, iya. Di beberapa media disebutkan Ya, itu sih bang. uangnya yang dari renovasi yang pertama itu dariku juga. Dariku yang aku suruh dia bertanding ke India. Dia dapat uang dan ku tidak ada ngambil 1 rupiah pun. Waktu dia berangkat ku masih kasih dia $500 nih. Lo buat pegangan. Ya kan? Karena aku tahu dia mau perbaiki rumah ya kan. Ya udah, aku nggak ngambil apa-apa. Dan memang aku nggak pernah ngambil uang dia lah ya kan. Berapa sih? Aku masih bisa cari uangku sendiri kok. Iya, abang pengusaha. Ya, aku nggak butuh Ngapain uang gitu. begituan. Oke. Ya. Nah, lantas waktu dia mau bertanding itu, dia masih, bang, aku minta dikirimin dulu bang, 10 juta dan 5 juta, aku kirimin lagi ya kan, di sana. Kemarin dia main itu bayarannya tuh 25 juta dan itu yang terbesar. Bayaran yang terbesar. Ya, Di Holy Wings itu. bukan. Yang di India? Untuk dia main selama di lokal. Oh, Iya. di Holy Wings kemarin itu. Itu yang terbesar. Bahkan dia bilang, bang, ini bayaran paling gede loh bang. Selama aku hidup bang katanya. Ternyata itu terakhir. Nah, Ini emang tanda-tandanya sebenarnya udah abang rasain ya. rasain. Belakangan juga kami itu biasanya intens banget. Aku bukan perokok, dia malah perokok ya kan. Oh. Dia malah perokok. Aku sih masa bodoh lu mau ngerokok mau enggak ya kan. Kalau atletku, aku nggak mau tahu kalian mau minum mau apa. Aku bukan urusan yang ngatur gituan. Yang penting lu bertanding bagus itu aja. Karena gitu. Nah, aku bilang kok ada 4 hari belakangan aneh gitu loh. Bahkan ku pesan hotel di Hilton waktu itu sama-sama dengan Thibaut sama dengan Devri. Dia malah nggak mau. Oke. Aku bilang nggak ngobrol nih selama 3-4 hari denganku. 3 atau 4 hari. Nah, setelah meninggal istrinya datang ke rumah ya kan. Waktu koma itu ku tanya ada apa nggak, dia ngomong ya bang, dia bilangin waktu itu tiap malam nelpon ya kan, dia bilangin pakai bahasa Jawa, aku mau pulang kangen katanya sama rumah. Dia nggak pernah begitu kata bininya ya kan. Mau kangen dia bilangin sama anak istrinya ya kan, kalau ini ku pengen cepet-cepet pulang lah dulu. Nah aku keselnya tuh apa, lu ngomong dong sama gue. Ya kan, lu ngomong dong sama gua beliin tiket, selama ini juga begitu, ya kan. Tapi entah kenapa dia nggak ngobrol sama gua ya kan. Mungkin dia ngeliatin kalau yang namanya promotor, Sibuk. kalau udah dekat hari, ya kan hari H tuh, udah Crowded. gua udah nggak bisa mikir apa-apa. Iya, Ini itu. Apalagi gua di kantor juga gua punya urusan kan begitu. Udah padat banget. Iya, udah padat banget. Mereka ketemuku pun ya paling di Sasana kalau ketemuku. Itu pun kalau aku datang. Ya. Di Sasana kalau pas lagi ngelatih. Nah kan goblok banget udah jadi promotor, gue ngelatih juga tuh di situ. Emang abang bener-bener cinta di dunia ini. Jadi gue yang ngepet, gila nggak? Gue itu ngepet kalau mereka pas lagi persiapan kemarin. 1 hari kalau gue datang ke situ, misal katakanlah gue jam 4.30 jam 5 biasa gue datang ya. Jam 5 deh. Gue bisa ngepet 18 round. 18 round. Dan apakah gue itu kayak orang misalnya, oh kan gue capek nih, gue harus dibayar mahal. Kagak ada yang ngebayar gue senang aja. Happy. Abis gue ngepet, gue capek begitu, gue udah berumur. Gue tuh mau tahu fisik gue tuh sampai mana sih. Gitu.
Itu. Oke. Kenapa sih gue seneng ngumpul dengan petinju-petinju kayak gitu? Gue ngerasa gue kayak mereka masih muda gitu loh. Gue ngerasanya, gue masih muda nih. Emang masih muda bang. Terlihat nih sekarang bang. Makanya tadi nggak percaya kalau umurnya udah 40 ini. Nah, ditambah pula gue sering ngumpul sama mereka, jadi gue seakan-akan gue atlet juga coy. Oke. Gue mau kayak mereka Jadi gitu. positif abang cari lingkungan yang positif gitu ya. Iya. Itu jadi kenapa sih gue senang banget ngelatih. Kadang-kadang lu tahu nggak? Ya nama ngelatih itu kagak enak banget. Begitu ngepet peding ya kan. Yang di pet masalahnya bukan member, atlet. Atlet. Powernya tahu kan, kebayang. Belum kadang-kadang begitu ngepet tes Leset. bukan kepleset, terbanglah itu keringat. Oh, Dalam hati. Oh damn. Hujan. Gue pikir ngapain goblok banget ya. Gue punya teman-teman datang kan, kata temen gue, goblok banget sih. Lu pengusaha lu mau kayak ginian gitu kan. Teman-teman gue yang datang kan semua pada goblok lu katanya gitu kan. Itu dia, semua yang datang ngeliatin gue geleng-geleng kepala kawan-kawan gue kan. Rasain sih pas ngepet keringet tuh muncrat ke mulut tuh rasanya. Lah iya. Jadi kalau keringat anak gue sendiri nggak apa-apa ya, anak gue keringat bini ya kan. Ya ini ya kan, gue bilangin keringat orang yang mandi aja gue nggak tahu nih berapa kali. Kan. Tapi ikhlas gue ngelakuin itu. Karena ikhlas. happy tadi tuh bang ya. Kalau mereka menang ya, lu kasih gue duitnya tuh kagak seberapa senangnya gue. Yang gue senang begitu menang, nih kebanggaan. Hasil kerja keras gue. Iya, kan. pembuktian itu, situ. pembuktian gue di situ. Nge-challenge diri abang tadi itu. Gitu loh. Nah, terus tadi lu kan nanya kenapa sih mau main MMA ya kan? Gue nomor 1 gue, nomor 2 waktu itu gue kesel sama anak buah ceritanya tuh. Gue belum pernah buka nih. Gue kesel sama anak buah gue waktu itu kan kalau bertanding mereka ini semuanya pada sering-sering menang angka. Menangnya menang angka terus. Gue bilang, hey, gue udah bosen ngeliat kalian menang angka terus. Nih, liatin gue main. Makanya gue paksa harus menang KO. Gimana caranya ya kan? Oke. Dalam hati. Waktu itu pakai teknik apa bang? Kenapa? Pakai teknik apa meng-KO-nya? Strike. Ya pas apa namanya? Gue tuh paling suka yang namanya Hendo Henderson. Semua tekniknya Henderson tuh gue paling demen gitu. Dia kalau di ground dia kan selalu anti takedown ya kan, yang dipelajari padahal dia All American Legend itu orang kan, pegulat bagus kan dia. Tapi selalu dia nggak mau ya kan, dia selalu anti takedown. Nah aku pelajari, gue masih ngobrol tuh sama anak buah gue kan, lo lihat nih gue main kayak gini nanti. Dia kan cuma ngandelin pukulan kan, jadi begitu gue jab dia mundur, gue pertama udah kena nih, pertama gue blok, blak gitu kan, habis kaki gue yang kena, it's enough dalam hati. Sekarang is now my time, ya kan, gue yang datang sekarang ya kan, lu gue udah kasih 2 ya kan, nah gue jab, gue ngeliat nih, ya kan waktu di jab kepancing nggak nih orang, beneran, gue jab dia mundur, gue jab lagi, dia masuk nendang gue liat rahangnya naik, momen, langsung, udah nggak bangun sekali. Dibidik memang ya. Belah tuh. Belahnya parah banget. Dari situ ya. Saklarnya memang di sini. Iya, langsung belah. Nah pasnya dia datang gitu loh. Menabrak ya. Nabrak, dia mau nendang, kakinya ngangkat, rahangnya kan naik tuh. Ya gue memang gue intip gitu. Nah apa sih? Kenapa sih gue setenang itu ya kan? Kalau dibilang takut ya siapa sih yang petarung nggak takut? Semua orang takut. Gugupnya ditonton orang dan lain-lain pasti ada lah. Justru kalau pas naik ring nggak takut tuh dipertanyakan nih. Berarti lo lagi nggak sadar nih. Benar. Iya kan. Kenapa gue harus ada rasa takut lo naik ring tuh harus ada lo. Harus dijaga rasa takut harus dijaga lo. Dengan begitu kita save lebih safe. Iya betul. Kenapa waktu itu aku agak sedikit unggul lah ya dari apa mentalitas. Gua sering naik ring ya. Bawa anak buah gue bertanding di luar negeri, ya di luar negeri situ kita naik orangnya bejibun banyaknya, ya kan? Gue udah biasa di sini. Udah biasa, secara mental biasa. Iya, gue udah biasa. Kalau di sini ya gue nggak gugup sama sekali. Di sana jauh lebih gugup, ya kan? Walaupun orang mau teriakin apa di sana, cuma bedanya orang gue nggak peduli orang mau teriakin apa, gue nggak tahu bahasanya kan begitu. Nah di sini begitu gue naik, udahlah santai aja. Gitu. Ini ada videonya nggak bang abang main nih? Ada nggak ya? Kayaknya teman gue ada Tibo ada yang ngerekam. Ada kayaknya di YouTube mereka masuk. Di duel sendiri official duel punya nggak ya mereka biasanya punya ya? Itu kayaknya ada direkam di TV deh waktu itu. Oh berarti ada di YouTube biasanya net bang? Ya waktu itu ya. Ada di net waktu itu. Nanti kita cari ininya
Jejak digitalnya. Lu tau nggak? Gue pengen jadi atlet itu dari gue kecil. Dari gue kecil gue pengen banget jadi atlet. Kalau yang namanya kalau abis main nih, walaupun lu orang ngeliatin lu, oh ini kan manajernya, ini kan pelatihnya, orang nggak peduli. Begitu orang turun rank, orang nyariin atletnya, kan begitu. Lu pasti ngerasain dong ya kan. Lu atlet ya kan, lu pasti ngerasain. Wah bangga banget nih. Yang ini cewek satu ini mau fotoan sama gue, yang ini bro fotoan dulu. Itu yang paling enak ya kan. Abis main itu yang kita tunggu. Iya. Ya kan. Betul. Bagaimana kita nomor satu tuh apa ya? Ya itulah menurut gue nomor satu. Ya nomor dua tuh rasa itu gitu. Iya rasa itunya itu. Ambience, suasananya. Lu punya duit lu nggak bisa dapat itu coy. Iya. Ya kan. Nggak bisa. Apalagi waktu kita wake in nih. Itu paling keren yang namanya wake in ya kan. Kayaknya orang ngeliatin gue semua nih. Waktu gue lagi hit the wake ya kan. Wah keren banget. Kan begitu? Iya. Waktu gue pertama kali hit wake di situ ya kan. Gue masih ingat sebelum main gue over 2 kilo loh. Gue over 2 kilo. Kelas gue 70,3 ya. Kelas ringan kan. 70,3. Gue udah gak tahan tuh malam lapar ya kan. Gue makan deh. Gue masih ingat sup kambing. Gue makan. Besok dah gue bilangin ya kan. Tapi gue profesional. Gue profesional banget. Walaupun di situ teman-teman gue yang bertugas. Ya di situ ada Stanley, ada siapa namanya? Budi dan lain-lain. Bisa aja gue main mata aja udah nggak usah dipotong. Tapi gue nggak mau begitu. Gue bangun jam 7, gue turunin bro. Gue turunin sumpah. Gue tuh beratnya lebih 2 kilo. Gue turunin sampai gemeter tuh lutut gue. Sampai gemeter gitu loh. Masuk jam 7, jam 10-nya masuk gitu loh. In. Okay. Gue bisa aja sih main mata sama mereka. Lawannya juga nggak ngeliatin timbangannya kok. Ya kan, tapi enggak, aku bukan orang begitu. Ini yang paling gue kesel ya pertarungan. Kenapa sih gue akhirnya gue tidak mau main lagi? Lu tau nggak kenapa? Alasannya? Pertarungan gue kemarin menang, semua orang bilang gue tuh ngebayar, brengsek nggak? Mentang-mentang abang punya duit. Brengsek nggak? Semua orang bilang gue bayar tuh orang untuk KO. Dari situ tuh gue bilang kalau gue main lagi aja, kalau gue menang gue bilangin kan. Orang bilang gue kayak gini lagi gitu. Oke. Percuma. Lu jangan ngeliatin gue karena gue pengusaha, promotor, terus gue kagak bisa tarung. Hei, gue masih bisa tarung gitu loh. Lu jangan apa namanya ngeremehin gue, kurang lebih gitulah ya kan. Orang mikir gue bayar. Itu yang dalam berat juga bang ya kalau punya duit, ternyata ya nggak semudah itu ya. Itu tuh. Aku kalau ngomongin ini aku kesel banget sumpah lu. Lu bayangin kalau kita kan bangga banget ya. Lu tau nggak nih? Gue kalau bikin bayar sanction fee untuk WBC, aku pernah bayar tuh untuk IBO tuh 16.500 ribu US dollar. Sabuk dan sanction fee. Artinya keren banget dong itu sabuk ya kan, atau sabuk WBC dan lain-lain. Gue tuh cuma dapat satu medali yang duel itu loh, BFC itu yang nilainya mungkin ya 75.000. Itu gue piagamin di rumah tuh. Saking gue menghargai hasil kerja keras gue ya kan, gue latihan sampai gue pilek-pilek latihan ya kan, nurunin berat badan hampir mau mati ya kan. Gue dibilangin ngebayar orang untuk kalah. Apa kagak brengsek ya kan? Tapi masa bodoh lah orang mau ngomong apa ya kan? The show must go on. Gue masa bodoh ngomongnya. Bener bang. Tapi kan momen yang paling asik kalau buat Adi pribadi itu ketika apa ya? Ketika kita diangkat tangan menang. Itu nggak bisa dibayar dengan nilai uang apapun. Kalau kita habis menang, apalagi KO udah diangkat tangan itu, wah kayak yang punya dunia sudah. Itu yang gue rasain. Itu yang gue rasain juga ya kan. Iya kan bang. Waktu boom orangnya jatuh. Hah, kok udah jatuh? Gue bilangin kan. Nah setelah momen waktu diangkat tangan, itu kayak dunia ya kan? Punya gua gitu. Iya dunia punya gua loh. Setelah itu ya kan, ya kayak gua ngomong. Setelah turun keluar dari cage, bang fotoan bang, bang fotoan bang, fotoan ya kan. Wah, gue jadi atlet deh. Udah kebayang itu ya. Iya. Terus ada juga yang inbox dari gue. Bang, abang tuh kayak Ken Velasquez. Karena kan gue botak waktu main ya kan. Kayak Ken Velasquez persis ya kan, cara mainnya sama persis. Aduh, enak banget ya.
Itu yang kita nggak yang dapetin gitu ngangenin, loh. yang pengen fight terus. Itu apa nggak kangen suasana kayak gitu? Kangen. Kangen. Lu ada duit lu belum pernah, lu belum tentu bisa gitu loh. Gue seumur hidup ya, gue selalu melakukan hobi apa yang orang kagak mau. Hobi gue apa? Dulu gue paragliding. Paragliding gue punya parasut masih ada sampai sekarang. Terus gue free fall walaupun nggak lama. Habis itu boxing. Apapun lah. Gue bilangin yang nantangin adrenalin gue suka banget. Olahraga ekstrim semua. Ya apalagi waktu ini gue bukan orang yang berani. Gue orang tuh penakut banget, takut banget lah kena pukul. Siapa sih yang nggak takut ya kan? Kena pukul KO apa udah malu ya kan? Udah malu baru belur pula ya kan? Tapi no. Gue harus ngasih tahu anak buah gue. Ini loh gue cara bikin KO tuh kayak gini. Kasih contoh ya. Kasih contoh. Jadi bukan ngomong doang, jadi buktiin nih gitu. Lihat nih. Gitu. Berhasil ternyata. Iya. Jadi gue yang ngelengkepin, gue itu promotornya ya kan, promotor anak-anak, gue petarungnya juga ya kan, pelatih, manajernya juga ya kan. Ya semua gue borong. Tapi sekarang enggak. Gue cukup murni di promotor aja. Oke, sekarang fokus promotor aja. Ke promotoran aja. Oke. Thank you Bang Armin udah share semua pengalamannya di Zenwalk Podcast. Thank you Brad. Keren banget asli. Kalau mau dibahas banyak 5 hari kita baru habis. ini daging semua Bang, daging semua. Keren ini bisa diambil hikmahnya semua di sini Bang. Thank you Bang Armintan. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ahoy!